Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertatap, dan juga yang terpenting masih bisa melanjutkan kajian secara online daripada kitab A'malul Qulub, yang mana kitab A'malul Qulub di sini sudah barang tentu sebelum-sebelumnya pernah dibahas. Adapun bagi yang baru mengikuti, kitab A'malul Qulub di sini adalah salah satu kitab yang dikarang oleh kiai saya, yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Yasin bin Ashmuni, yang mana untuk di kepengurusan NU sendiri pun beliau termasuk salah satu tim ahli daripada Lembaga Bahsul Masail NU di Jawa Timur, dan juga beliau termasuk wakil syuriah PWNU Jawa Timur. Sebelum kita melanjutkan kajian mengenai kitab A'malul Qulub di sini, alangkah baiknya kita mengirimkan Fatihah kepada musannif daripada kitab A'malul Qulub. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah di episode yang sebelumnya membahas mengenai perbedaan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga para filsuf, begitu juga dengan para dokter mengenai letak daripada hati, selanjutnya pembahasan mengenai hadis yang menjelaskan bahwasanya hati itu bertempat di dalam dada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma lan iku setengah sangking perkara. Wa mimma lan iku setengah sangking perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ala zalika ing atase mengkono-mengkono al-aqlu fil qalbi, utawi hadisu Anas ibni Malik, utawi hadis Anas ibni Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ata wis datangi sapa, iku ata wis ngedatangi hu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril, malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Wa wa hale utawi Kanjeng Nabi iku yal'abu dolanan sapa Kanjeng Nabi ma'al gilmani sertane pira-pira bocah. Fa akhaza mongko ngalap sapa malaikat Jibril hu ing Kanjeng Nabi. Fa sara'a mongko baringake sapa malaikat Jibril hu ing Kanjeng Nabi. Fasyaqqa mongko utawa tului belek sapa malaikat Jibril an qalbihi saking atine Kanjeng Nabi. Fastakhraja mongko amrih ngetokake sapa malaikat Jibril al qalba ing ati.
Fastakhraja mongko amrih ngetokake sapa malaikat Jibril minhu saking kolbun alaqatan ing getih kempel. Faqala mongko ngucap sapa malaikat Jibril haza utawi iki alaqah iku hazzus syaitani bagiane setan minka saking sira. Summa gosala tului basuh sapa malaikat Jibril hu ing kolbun fi tostin ing dalem wadah min dhahabin saking emas bima izamzama kelawan banyu zamzam. Summa la'ama tului ngrapetake sapa malaikat Jibril hu ing kolbun. Thumma a'ada tuli balikake sapa malaikat Jibril hu ing kolbun fi makanihi ing dalem gone kolbun. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini Ki Haji Ahmad Yasin Asmuni selaku musannif daripada pengarang kitab A'malul Qulub menjelaskan bahwasanya ada salah satu hadis yang mendukung pendapat bahwasanya hati itu tempatnya atau akal itu tempatnya di dalam hati, yang mana hati sendiri itu pun tempatnya itu di dalam dada. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwasanya ketika Rasulullah itu masih kecil, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, yang mana pada saat itu Kanjeng Nabi sedang bermain dengan bocah-bocah atau anak kecil yang lain. Kemudian malaikat Jibril di sini itu mengambil Kanjeng Nabi, membaringkannya dan kemudian membelah dadanya. Dari dada tersebut dikeluarkanlah hatinya, dan dari hatinya itu dikeluarkan alaqah atau segumpal darah. Dan kemudian malaikat Jibril berkata, hadza hazzus syaitan minka. Malaikat Jibril mengatakan ini adalah bagian daripada setan, atau bagian setan, atau mungkin bisa ditafsirkan sebagai jatah daripada setan. Tsumma ghasalahu fi tostin min zahabin. Kemudian malaikat Jibril mencuci hati Kanjeng Nabi atau mencuci alaqah tersebut dengan air zam-zam di dalam wadah yang terbuat dari emas. Tidak lama setelah itu malaikat Jibril mengembalikan hati Kanjeng Nabi pada tempatnya yang mana sudah dicuci tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika sapa Anasun sahabat Anas. Waqad kuntu lan temen sedene ingsun. Waqad kuntu lan temen ana ne ingsun iku aro ningali sapa ingsun asara dzalikal mikhyati ing labete mengkono-mengkono jahitan fi sadrihi ing dalem dodone Kanjeng Nabi. Rawahu es ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslim Imam Muslim walil Bukhari lan iku tetep kedua Imam Bukhari nahuhu utawi al hadis al mazkur. Sahabat Anas pun menambahkan waqad kuntu ara athara zalikal mikhyat fi sadrihi. Sahabat Anas di sini memberikan kesaksian bahwasanya pada saat kejadian tersebut atau sahabat Anas sendiri memberikan kesaksian kuntu ara athara zalikal mikhyat. Sahabat Anas mengatakan bahwasanya beliau itu benar-benar melihat bekas jahitan yang terdapat di dada Kanjeng Nabi. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dengan redaksi yang sama. Fahaza mongko utawi iki hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Fahaza mongko utawi iki hadis
iku wadihun mertelaake fitilalati ing dalam nuduhake ala annal murada ing temen sedune kang den maksud utawa ala annal murada ing atase temen setuhune kang den karepake bil qalbi kelawan ati huwa tegese qalbun iku al qalbu ati alladzi fi sadri kang tetep ing dalem dodo. Fasyaqqa mongko belek sapa malaikat Jibril sadrahu ing dodone Kanjeng Nabi, fastakhraja mongko amrih metokake sapa malaikat Jibril qalbahu ing atine Kanjeng Nabi. Fa akhraja mongko metokake sapa malaikat Jibril minhu saking qalbun tilkal alaqata mengkono getih kempel. Wa qala lan ngucap sapa malaikat Jibril haza utawi iki alaqah iku hazzu syaitani minka bagiane seton minka saking sira. Padahal mongko nuduhake apa hadis ala annal hadiya ing temen sutune hidayah wadhalalalan kesesatan iku ya ta'allaku berhubungan apa al hadiya wadhalal bihadzal qalbi kelawan ikilah ati alladzi kang tetep dakhilas sadri ing dalem jerone dodo. Wa hadzal udwu wa huwa utawi qalbun iku hadzal udwu ikilah anggota utawa bagian alladzi kang na'rifuhu kang wis weruh sapa kita hu ing udwun jami'an hale sekabehane. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebenarnya dari hadis tersebut itu kita dapat mengambil kesimpulan fahadza wadihun fi dilalati ala annal murada bil qalbi. Hadis tersebut menjelaskan dan menunjukkan bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah hati, yang mana hati tersebut bertempat di dalam dada. Fasyaqqa sadrahu fastakhraja qalbahu. Maka dari itu malaikat Jibril membelah daripada dada Kanjeng Nabi dan kemudian mengeluarkan hati daripada Kanjeng Nabi. Dan dari hati tersebut oleh malaikat Jibril dikeluarkan pula alaqah atau segumpal darah. Yang kemudian malaikat Jibril berkata bahwasanya hadza hazzus syaitani minka, bahwa inilah bagian daripada syaitan darimu. Fadalla ala annal hadiya wad dhalala yata'allaqu bihadzal qalbi alladhi dakhila sadri. Dan dari hadis tersebut pula menunjukkan bahwasanya hidayah dan kesesatan itu saling berhubungan dan berkaitan dengan anggota yang disebut hati, yang mana hati tersebut itu terletak di dalam dada. Wa huwa hadzal udwu alladzi na'rifuhu jami'an. Dan yang dimaksud dengan qalbun di sini adalah bagian yang mana kita semua pada umumnya mengetahui. Wa qala lan wis ngucap sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala eling-eling wa inna fil jasadi lan temen iku tetep ing dalam jasad mudghatan utawa apa daging kempel. Idza sholahat ing dalam nalikane bener apa mudghah, sholaha mongko bener apa al jasadu jasad kulluhu tegese sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan ing dalam nalikane rusak apa mudghah, fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu tegese sekabehane jasad. Ala eling-elingo wahia utawi mudghah iku al-qalbu ati. Rawahu es ngeriwayatake sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim
lan Imam Muslim. Faqaulun Nabi, mongko utawi dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudghatan rupane ucapan mudghah iku nasa mertelake, iku nusa den pertelake apa mudghah fil qalbi ing dalam ati, al-hissi kang bangsa ditingali, al-lahmi kang bangsa daging, al-ma'rufi kang den weruhi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian ke musannif di sini menambahkan mengenai hadis daripada Kanjeng Nabi yang mana beliau mengatakan, ingatlah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingatlah bahwasanya di dalam jasad itu terdapat segumpal darah yang mana idza sholahat sholaha al jasadu kullu, yang mana apabila segumpal darahnya ini benar, sehat, sholaha al jasadu kullu, maka jasad pun akan benar, maka jasad pun juga akan sehat. Begitu pula sebaliknya, wa iza fasadat fasada al jasadu kullu. Dan kalau memang segumpal darah di sini rusak, maka jasad pun demikian akan ikut rusak. Ala wahia al qalbu. Ketahuilah bahwa anggota tersebut adalah al qalbu atau hati. Hadis ini pun diriwayatkan dengan redaksi yang sama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam mudghah. Kemudian ke musannif melanjutkan pembahasan mengenai mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah itu adalah sesuatu yang terletak di dalam hati, al-lahmi yang sebangsa daging atau masih berupa daging, al-hissi al-lahmi. Al-hissi itu masih bisa dirasakan oleh panca indera, bisa disentuh, bisa dilihat dan bisa dirasakan. Al-lahmi yang sebangsa daging, al-ma'ruf yang sudah diketahui. Wal mudghatu utawi mudghah, bismillahirrahmanirrahim. Wal mudghah utawi mudghah, hiya tegese mudghah iku al-qat'atu potongan. Iku al-qat'atu potongan minal lahmi saking daging. Ala qadrima ingatase kadare perkara. Yumdogu kang den kunyah apa ma. Wa yaqulu lan ngucap sapa al-Hafiz Ibnu Hajar, al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah fil Fath safhah wahid ila akhir. Kemudian kita pun bertanya-tanya apa yang disebut dengan mudghah. Dari tadi kan seringkali redaksi kata mudghah di sini dijelaskan, akan tetapi mungkin kita tidak terlalu mengetahui apa makna atau definisi daripada mudghah itu sendiri. Maka dari situ Kiai Musannif di sini menjelaskan mudghah itu adalah potongan yang sebangsa daging, ukurannya itu ukuran sesuatu yang dapat dikunyah. Sebagaimana di dalam syarah kitab Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar menjelaskannya di dalam kitab Fathul Bari, yang mana kitab Fathul Bari di sini adalah syarah daripada kitab Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan wa yastadillu, bisa dibaca wa yastadillu, bisa dibaca wa yustadallu. Wa yustadallu lan den gawe dalil apa bihi hadis, ai al hadis tegese hadis, ala annal aqla ing atase temen setune akal iku fil qalbi ing dalam ati. Wallahu azza wa jalla yaqulu, wallahu utai Gusti Allah azza wa jalla iku yaqulu ngucap utawa ngendika sapa Gusti Allah, afalam yasiru
fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Ayat ke-46 di dalam surat Al-Hajj. Di dalam kitab Fathul Barinya, Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar sendiri mengatakan, dari hadis tersebut itu menunjukkan bahwasanya akal itu bertempat di dalam hati. Kalaupun Anda butuh pembuktian daripada Al-Quran, maka kita bisa melihat referensi yang disampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qilun." Di sana terdapat redaksi qulubun ya'qilun atau hati yang berpikir, hati yang berakal. Maka salah satu daripada sifatnya hati yaitu adalah berakal. Dan dari sini diambil kesimpulan bahwasanya akal itu bertempat di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'ala mongkong dadiake sapa Gusti Allah al-qalba ing ati. Iku mahalan atau ing mahalan tempat lil akli kedue akal. Dari sini Allah menjadikan hati itu sebagai tempat daripada akal. Sebagaimana manusia menjadikan gelas sebagai wadah air, piring sebagai wadah makanan, begitu pula Allah menjadikan hati sebagai tempat daripada akal. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam utai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hinama ing dalam sumangsane zakaro nutur sapa Kanjeng Nabi at-taqwa ing takwa. Asyara mongko nuduhake sapa Kanjeng Nabi biadihi kelawan tangane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi maring dodone Kanjeng Nabi. Kama seperti keterangan fi hadisi Abi Hurairah ing dalam hadise Abi Hurairah. Abi Hurairah niku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasad la tuhasad hasada yuhasidu tahasada ya tahasadu. La tuhasidu ojo podo hasud sapa sira kabeh. Ila anqol maring ucapan at-taqwa utawi takwa iku hahuna iku tetep ing dalam iki-iki. Wa yusyirlan gawe isyarat utawa nuduhake sapa Kanjeng Nabi ila sadrihi maring dodone Kanjeng Nabi salah samarratin kelawan telu pirang atau piro-piro ambalan. Rawahu wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslim Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi hati itu menjadi tempat bagi akal, di dalam redaksi hadis yang lain, Kanjeng Nabi itu manakala ketika menyebutkan kata hati, itu selalu menunjuk pada dadanya. Sebagaimana dalam hadis dzakarat taqwa asyara biyadihi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi kama fi hadis di Abi Hurairah. Sebagaimana di dalam hadisnya sahabat Abi Hurairah, la tuhasidu. Kanjeng Nabi berkata, Kanjeng Nabi bersabda, la tuhasidu, janganlah kalian saling hasud antara satu dengan yang lain. Sampai pada ucapan at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di dalam sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marratin.
Ketika Kanjeng Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, Kanjeng Nabi pula menyatakan atau sembari menunjuk bahwasanya takwa itu berada di dalam sini, yaitu di dalam dada atau di dalam hati. At-taqwa utawi takwa iku hahuna ing dalam kene-kene panggonan. Walam yakulan orang ucap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taqwa utawi takwa iku hahuna ing dalam kene-kene panggonan. Fayakunu mongko ana sapa Kanjeng Nabi iku musyiron nuduhake utawa nunjuk sapa Kanjeng Nabi ila dimakihi maring uteke Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, beliau menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna. Dan Kanjeng Nabi tidak mengatakan at-taqwa hahuna sembari menunjuk pada otaknya. At-taqwa hahuna. Kanjeng Nabi tidak melakukan hal demikian. Tentunya ini menjadi penunjuk bahwasanya takwa yang berada di dalam hati, dan hati itu terletak di dalam dada. Fa'ala kulli halin, mongko ing atase tiap-tiap hal atau tiap-tiap tingkah. Hadhil adillatu utawi iki-ikilah piro-piro dalil jami'an hale sekabehane. Iku tadulu nuduhake opo al-adillah ala anna mahalal iradati ing atase temen panggonane piro-piro kepingin wal khawatiri lan piro-piro kerentak wa maya kaulan perkara kang tumiba wa malan perkara ya kau kang tumiba lil insani maring menungso min mahabbatin saking cinta wa buktin lan bentu wa ridon lan ridho wa inabatin lan balik wa ma ila zalika wa malan perkara ila zalika maring mengkono-mengkono mazkur anna mahala zalika temen sedune panggonane mengkono-mengkono mazkur jami'an hale sekabehane huwa tegese mahalu zalika jami'an iku al-qalbu ati. Dan dari sini pula dalam setiap tingkah hal tersebut menjadi penunjuk dari hadis yang mengatakan at-taqwa hahuna. Di situ menjadi petunjuk yang sangat jelas ala anna mahalal iradati wal khatir, sesungguhnya tempat dari segala keinginan kerentak itu bahasa atau hal yang terlintas, dan apapun yang jatuh kepada manusia, perasaan yang dirasakan oleh manusia dari rasa cinta, dari rasa benci, ridho, ikhlas, itu semua bermuara di dalam hati. Wa hadzal qalbu utawi ikilah ati iku laisa ora ono iku laisa ora ono apa qalbun wa hadzal qalbu utawi ikilah ati iku laisa ora ono iku samatan aling-aling apa maniun aling-aling ayyakuna yen to ana iku lahu tetep kedue qalbun apa itisalun tetemu bitimaki kelawan otak. Allahu ta Gusti Allah azza wa jalla iku a'lamu luwih weruh bihi kelawan qalbun wa yadullan nuduhake ala zalika ing atase mengkono-mengkono itisol apa annal insana temen sutune menungso idza duriba ing dalem nalikane den pukul sapa insan ala dimagihi
ing atase otake insan larubama yakti menawa-menawa faqada kelangan sapa insan aklahu ing akale insan fahaza mongko utawi iki iku iya dulu nuduhake ala wujudi naw ittisalin bainahuma ing dalam antarane dimak lan akal. Lakin tetapi nilai seora ono iku makna dzalika maknane mengkono-mengkono ittisal apa anna mahalal akla temen setuhune panggonane akal huwa tegese akal iku dzalikat dimagi iku dzalikat dimagu mengkono-mengkono otak fahasbu mangka cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif daripada kitab A'malul Qulub di sini kemudian menjelaskan wa hadzal qalbu laisa samatan mani'un ayyakuna lahu ittisalun bitimak. Antara hati dan juga otak itu tidak ada sesuatu yang menghalangi. Allah Azza wa Jalla a'lam, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Dan kemudian kita bertanya, mana bukti daripada otak dan juga hati itu tidak ada sesuatu yang menghalangi? Antara otak dengan akal itu tidak ada sesuatu yang menghalangi. Maka dari sini musannif menjelaskan wa yadullu ala dzalika annal insana idza duriba ala dimakihi la rubbama faqada aqlahu. Buktinya apa? Buktinya itu andai kata manusia itu dipukul di bagian otaknya, maka terkadang akalnya pun juga ikut hilang. Fahadza yadullu ala wujudi naw ittisalin bainahuma. Dan dari sini pun menjadi bukti bahwasanya antara otak dengan akal, antara otak dengan hati itu tidak ada sesuatu yang menghalangi dan masih ada hubungan yang berkaitan di antara otak dan juga akal. Lakin laisa ma'na dzalika anna mahalal aqla huwa dzalika dimagi fahasbu. Akan tetapi dari penjelasan yang tadi disampaikan itu bukan berarti bahwasanya akal itu bertempat di dalam otak. Demikian musannif di sini mencukupkan pembahasan mengenai hal tersebut. Wa innamalan angin pestine lahuma iku tetep kedua akalan dimak ittisalun utawi hubungan wal qalbu utawi ati huwa tegese qalbun iku mustaqirul iradati engkon tetepe piro-piro karepan wa huwa utawi qalbun iku mahallu hadhil a'mali enggone ikilah piro-piro amal allati kang natahaddasu kang cerita-cerita sapa kita anha saking hadhil a'mal. Setelah mencukupkan mengenai pembahasan di mana letak akal, hati dan juga otak, musannif di sini menjelaskan dan sembari menegaskan bahwasanya innamalahuma ittisalun, antara hati, akal dan juga otak itu memiliki hubungan. Dan perlu diketahui bahwasanya wal qalbu huwa mustaqirul iradat. Hati itu adalah tempat menetapnya segala keinginan. Wa huwa mahallu hadhil a'mali allati natahaddasu anha. Dan hati pun
menjadi tempat bermuaranya segala amal yang mana akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini ada bab mengenai manzilatul qalbi atau kedudukan daripada hati, yang mana insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini di episode keempat, marilah kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.